Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok satu. Kami akan menjelaskan terkait materi perdagangan internasional. Saya sendiri, Christopher Munir Pinontoan dengan 3 digit dan terakhir 088. Kemudian ada teman saya, Dido yang jadi Panuntun dengan 3 digit dan terakhir 081. Kemudian ada Geraldi Manuel Hutagao dengan 3 digit dan terakhir 113. Adapun subbab yang akan kami bahas pada materi presentasi kami pada saat ini adalah yang pertama, pengertian dan konsep dasar dari perdagangan internasional. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat. Lalu ada kebijakan perdagangan internasional. Kemudian organisasi dan lembaga, dampak perdagangan internasional, isu-isu terkini, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dari kelompok kami. Baik, kita akan langsung masuk pada subbab materi yang pertama, yaitu terkait pengertian dan konsep dasar dari perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia, dengan negara lain yang kita kenal dengan sebutan ekspor atau impor. Lalu muncul pertanyaan dalam pikiran kita, kenapa sih suatu negara itu melakukan perdagangan internasional? Jawabannya adalah karena setiap negara itu pasti memiliki yang namanya perbedaan. Misalnya perbedaan sumber daya alam, teknologi, faktor biaya produksi, dan kebutuhan masyarakat. Karena perbedaan inilah, setiap negara itu saling bergantung dan melakukan kegiatan perdagangan. Nah, namun menurut World Trade Organization atau WTO, perdagangan internasional itu tidak hanya mencakup kegiatan pertukaran barang atau jasa saja, tetapi juga hak kekayaan intelektual. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada subbab materi terkait teori perdagangan internasional, di mana teori-teori ini akan menjelaskan alasan mengapa suatu negara melakukan namanya kegiatan perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith, di mana teori ini menyatakan bahwa suatu negara itu akan mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain, atau dengan kata lain lebih unggul. Sebagai contoh, Indonesia sendiri merupakan negara yang efisien atau unggul dalam memproduksi kopi, sehingga Indonesia dapat mengekspor kopi kepada negara-negara yang tidak memiliki tanaman kopi atau tidak produktif dalam memproduksi kopi. Lalu muncul pertanyaan dalam pikiran kita, bagaimana jika ada suatu negara mampu memproduksi barang lebih efisien atau dengan kata lain lebih produktif dibandingkan negara lain? Apakah negara tersebut tidak akan melakukan kegiatan perdagangan internasional? Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa negara akan berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Memang pada subbab materi sebelumnya kita telah belajar alasan kenapa suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan. Namun perlu diingat juga bahwa setiap negara memiliki satu kesamaan, yaitu keterbatasan waktu, di mana dalam satu hari hanya terdapat 24 jam. Ketika suatu negara memilih untuk memproduksi suatu barang, maka akan ada barang lain yang perlu dikorbankan untuk tidak diproduksi karena adanya keterbatasan waktu tadi. Inilah yang disebut dengan istilah biaya peluang, di mana sebagai contoh, meskipun Amerika Serikat mampu untuk memproduksi tekstil, mereka akan lebih rugi ketika meninggalkan industri teknologinya, sehingga mereka memilih untuk mengimpor tekstil dari negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu teori Heckscher-Ohlin, di mana teori ini dikemukakan oleh Eli Heckscher dan juga Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional itu terjadi karena adanya perbedaan kepemilikan faktor produksi antar negara, di mana suatu negara itu akan mengekspor barang yang faktor produksinya melimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya relatif langka. Sebagai contoh, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan dan hutan yang luas. Jadi Indonesia akan mengekspor kayu, kemudian karet, dan juga sawit. Namun Indonesia terbatas dalam teknologinya, sehingga Indonesia mengimpor teknologi dari negara seperti negara Jepang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Oke, yang pertama ada faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi, setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Sedangkan negara-negara di Timur Tengah, mereka kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi. Lalu ada juga seperti negara Jepang yang minim sumber daya alam, tetapi maju di bidang teknologi. Nah, dari perbedaan ini,
negara-negara tersebut saling bertukar untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Lalu faktor yang kedua adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Negara biasanya memproduksi barang yang paling murah untuk diproduksi di negaranya sendiri, atau biasa disebut dengan keunggulan komparatif. Misalnya seperti Indonesia. Indonesia lebih efisien untuk memproduksi sawit dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Namun sebaliknya Indonesia mengimpor mesin dari Jepang karena teknologinya lebih maju dan lebih efisien untuk diproduksi di sana. Lalu faktor yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan nasional. Ada barang yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Contohnya seperti Indonesia mengimpor gandum. Iklim di Indonesia tidak cocok untuk menanam gandum, maka dari itu Indonesia mengimpor gandum dari negara-negara Eropa. Lalu faktor yang keempat ada perbedaan teknologi. Negara maju biasanya mengekspor uh, mesin, barang-barang elektronik, dan teknologi lainnya. Sedangkan negara-negara berkembang biasanya mengekspor bahan mentah dan komoditas pertanian. Nah, dari perbedaan ini menciptakan hubungan saling ketergantungan antar negara. Oke, selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah hambatan tarif dan non-tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang impor atau yang biasa disebut dengan bea masuk. Tujuannya adalah untuk melindungi produk lokal agar tidak kalah saing. Sedangkan non-tarif dapat berupa kuota atau aturan administrasi yang membatasi jumlah barang masuk. Nah, lalu faktor yang kedua ada perbedaan mata uang. Nilai tukar yang tidak stabil bisa merugikan pelaku usaha. Misalnya, jika rupiah melemah, maka harga barang impor jauh lebih tinggi atau jadi naik. Nah, lalu faktor yang ketiga ada prosedur kepabeanan yang rumit. Nah, dalam praktik kepabeanan, proses administrasi yang terlalu panjang bisa memperlambat arus barang. Nah, hal ini bisa meningkatkan biaya logistik dan perdagangan menjadi kurang efisien. Nah, lalu faktor yang keempat ada konflik internasional. Jika terjadi perang atau ketegangan konflik, dapat membuat jalur distribusi bisa terganggu. Nah, akibatnya biaya pengiriman naik dan perdagangan ikut terlambat. Lalu selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, pemerintah memiliki beberapa kebijakan untuk mengatur perdagangan. Nah, yang pertama ada kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Nah, oke, yang pertama ada kebijakan impor. Nah, dalam konteks impor ini, pemerintah berperan sebagai penyaring agar arus barang asing yang masuk tidak mematikan produsen lokal. Nah, kebijakan yang pertama adalah tarif dan non-tarif, atau yang disebut dengan bea masuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bea masuk adalah pengenaan pajak pada barang impor. Fungsinya untuk melindungi daya saing produk lokal, sekaligus menjadi sumber penghasilan negara. Nah, lalu kebijakan yang kedua ada kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang yang masuk, yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik, agar tidak terjadi banjir barang asing atau oversupply. Nah, lalu kebijakan yang ketiga adalah LARTAS, atau larangan terbatas, yaitu instrumen tarif non-tarif untuk melindungi keamanan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan dari barang yang berbahaya. Nah, selanjutnya kebijakan yang kedua ada kebijakan ekspor. Nah, dalam konteks ekspor ini, fokus pemerintah adalah bagaimana produk Indonesia bisa berbicara banyak di pasar internasional. Kebijakan yang pertama adalah subsidi. Subsidi itu dapat berupa dukungan dari pemerintah, seperti biaya dan fasilitas, agar produsen lokal bisa menjual produk
dengan harga bersaing di pasar internasional. Lalu, kebijakan yang kedua adalah bea keluar, yaitu pengenaan pajak pada barang mentah seperti CPO atau tambang, yang tujuannya untuk mendorong hilirisasi agar kita mengekspor barang olahan yang nilainya jauh lebih tinggi, bukan sekedar bahan mentah saja. Nah, lalu kebijakan yang ketiga ada diversifikasi, yaitu memperbanyak jenis komoditas ekspor agar ekonomi nasional tidak ambruk jika salah satu harga komoditas jatuh. Nah, lalu selain itu ada juga kebijakan dumping, yaitu praktik menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga domestik. Meski agresif untuk kuasai pasar, praktik ini dipantau ketat oleh WTO agar persaingan tetap sehat. Nah, lalu ada juga kebijakan perjanjian internasional (FTA), yaitu diplomasi untuk menunjukkan hambatan tarif antar negara. Ini adalah jalan pintas bagi produk kita untuk masuk ke pasar negara dengan lebih mudah dan lebih murah tentunya. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu perdagangan internasional itu apa dan seperti apa. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih bagaimana bisa barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri itu bisa dengan harga yang murah? Kok nggak sembarangan sama sekali ya? Nah, itu jawabannya karena adanya organisasi dan lembaga internasional yang mengatur itu semua. Dan juga ia memfasilitasi serta mendukung adanya perdagangan itu sehingga bisa berjalan dengan adil dan teratur. Nah, apa saja organisasi dan lembaga internasional itu? Yang pertama adalah WTO atau World Trade Organization. Ini merupakan lembaga utama atau lembaga pusat yang memegang seluruhnya antara perdagangan internasional itu. Dia berfungsi untuk mengatur supaya tidak adanya kecurangan ekspor maupun impor. Lalu, sebagai rakyat Indonesia sendiri, negara kita juga masuk terhadap organisasi dan lembaga internasional lainnya, seperti ASEAN dan juga APEC. Nah, itu berfungsi untuk menjembatani antara negara Indonesia dengan negara lainnya di seluruh Asia. Lalu ada yang terakhir adalah IMF. IMF itu sendiri adalah International Monetary Fund yang dia berfungsi untuk membantu atau bisa kita bilang membackup jika suatu negara ini ekonominya turun jauh. Tapi bang, kalau udah ada yang ngatur gitu, berarti udah aman-aman aja dong ya, nggak ada masalah-masalah lagi. Iya kan? Oke, belum tentu ya teman-teman. Perdagangan internasional itu ibaratnya pisau bermata dua. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tergantung bagaimana suatu negara itu dengan cerdas memikirkan dan menavigasi bagaimana aturan mainnya. Contohnya adalah Indonesia, yaitu negara saya sendiri yang merupakan negara berkembang. Apa sih yang bisa didapat dengan mengikuti perdagangan internasional itu? Dampak positif yang pertama adalah ekonomi bertumbuh. Nah, dengan ekonominya bertumbuh, devisa negara juga ikut bertumbuh. Dengan hal dua itu, hal positif yang bisa didapat ialah investor asing juga masuk terhadap negara kita. Nah, walaupun udah ada keuntungan, apakah mungkin ada kerugian? Ada teman-teman. Jadi kerugian yang pertama adalah adanya tekanan industri lokal dari masuknya barang-barang dari luar negeri dengan harga yang murah dan juga dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, itu menyebabkan industri-industri lokal itu bisa saja jatuh, bangkrut, atau bahkan menghilang. Lalu, dengan adanya perdagangan internasional bisa terjadi eksploitasi sumber daya alam yang dipaksa untuk memasok bahan baku terhadap negara yang terikat perjanjian dengan negara Indonesia. Lalu, yang terakhir, bisa adanya kesenjangan wilayah yang sangat lebar teman-teman di negara kita sendiri. Itu merupakan kerugian-kerugiannya. Jadi intinya, walaupun sudah ada organisasi dan lembaga internasional yang mengatur itu semua, mereka hanya memastikan apakah ini bisa dirasain semua pihak, bukan cuma negara-negara yang udah kuat duluan seperti negara-negara Amerika, Inggris, atau Cina, dan lain-lain teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab materi terkait isu-isu perdagangan internasional, di mana di tahun 2026 yang baru berjalan 3 bulan ini sudah banyak sekali isu-isu perdagangan internasional yang terjadi. Tanggal 3 Januari 2026
Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dalih perang narkoba. Jelas Nicolas Maduro membantah dalih tersebut dan menuduh Amerika Serikat menggunakan dalih tersebut untuk menggulingkannya dan menguasai cadangan minyak di Venezuela. Seperti yang kita ketahui, Venezuela merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar, salah satunya di dunia, dengan 17% total dari cadangan minyak dunia, atau sekitar 300 miliar barel. Jelas dampaknya adalah bagi China yang merupakan importir terbesar minyak di dunia karena 4% impor minyak Cina berasal dari negara Venezuela. Karena konflik ini, maka Cina harus mencari alternatif lain dan ini tentunya menguntungkan bagi negara Rusia karena Rusia merupakan alternatif yang sangat logis bagi China. Hal ini dibuktikan bahwa pada awal tahun 2026, Rusia mengalami peningkatan ekspor minyak kepada China, sehingga membuat Rusia menjadi pemasok minyak nomor 1 di China. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2026, Indonesia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART dengan Amerika Serikat sebagai bentuk negosiasi atas tarif resiprokal yang diberikan Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 sebesar 30%. Hal ini menurunkan tarif 30% menjadi 19%, yang walaupun terlihat menguntungkan bagi Indonesia, namun nyatanya di balik itu semua ada kewajiban besar yang harus dilakukan oleh negara Indonesia. Salah satunya adalah memberlakukan tarif 0% bagi barang-barang Amerika Serikat yang masuk di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi isu perdagangan internasional karena akan berpotensi melemahkan industri domestik di Indonesia. Namun, putusan Mahkamah Agung AS beberapa saat setelah perjanjian tersebut ditandatangani adalah menyatakan bahwa penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA tahun 1977 tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif impor secara luas. Keputusan itu sekaligus membatalkan sebagian besar tarif yang selama ini dikenakan dalam kerangka kebijakan perdagangan Trump. Kesimpulan, perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara yang didasari oleh perbedaan sumber daya, teknologi, dan efisiensi produksi. Berbagai teori menjelaskan mengapa negara melakukan perdagangan, mulai dari keunggulan absolut oleh Adam Smith, keunggulan komparatif oleh David Ricardo, hingga perbedaan kepemilikan faktor produksi oleh Heckscher-Ohlin. Kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi diterapkan negara untuk melindungi industri domestik sekaligus mendorong ekspor dengan WTO sebagai lembaga pengatur utama di tingkat global. Perdagangan internasional memberikan dampak signifikan bagi perekonomian satu negara, baik berupa peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi, maupun risiko ketergantungan dan persaingan tidak seimbang bagi industri lokal. Hal ini semakin kompleks dengan munculnya isu-isu kontemporer seperti sanksi AS terhadap Venezuela yang mengguncang pasar energi global, serta penandatanganan perjanjian dagang resiprokal atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2026 yang membuka peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.